Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang hambatan atau resistor. Ingat lambangnya ya, gambar garis dengan line zigzag, oke? Pada rangkaian listrik. Ya, sekali lagi ya, hambatan atau resistor pada rangkaian listrik. Ya. Seperti kita ketahui, hambatan adalah salah satu komponen elektronik ya, yang memang diciptakan untuk menghasilkan kuat arus yang berbeda. Nah, hambatan ini dalam komponen elektronik ataupun rangkaian listrik itu dapat disusun dengan dua cara ya. Yang pertama secara seri, artinya berurutan, dan yang kedua secara paralel atau bercabang ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Apa sifat-sifat dari hambatan, kuat arus, dan tegangan pada hambatan yang disusun secara seri dan secara paralel. Ya, oke. Anak-anak kita lihat dulu untuk yang seri ya. Oke. Ini di sini Bapak contohkan ada 3 hambatan ya. Masing-masing R1, R2, R3. Ya. Ingat penyusunannya seri. Jadi bisa saja ini sampai R4, R5 dan seterusnya bisa saja gitu ya. Cuman dalam contoh soal untuk memudahkan kalian Bapak ambil contoh 3 disusun secara seri atau berurutan R1, R2, R3. Nah, hambatan seri ini itu terhubung dengan kawat penghantar atau kabel pada sumber tegangan di sini atau V. Ya. Oke, seperti itu. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ketika sumber tegangan atau beda potensial pada V ini terhubung dengan kabel, maka terjadi efek tegangan jepit di mana kuat arus itu mengalir menuju hambatan R1, R2 dan R3. Seperti itu. Nanti dalam sistem penghitungan ya, jenis hambatan yang disusun secara seri seperti ini, berurutan seperti ini, itu bisa kita gabungkan menjadi hambatan pengganti untuk seri atau biasa disebut dengan RS ya. Nah, hambatan pengganti seri atau RS karena dia disusun secara berurutan, maka di sini RS adalah jumlah totally atau jumlah seluruh dari hambatannya. Jadi kalau misalnya disusun R1, R2, R3 seperti ini, maka RS adalah jumlah dari R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya kalau memang disusunnya lebih banyak ya. Oke. Lanjut. Kita lihat di sini ya. Oke. Pada saat tegangan jepit ini mengalirkan kuat arus, nah, beda potensial pada R1, R2 dan R3 ini kalau kita jumlahkan adalah beda potensial di sumber tegangan pusat. Ya. Jadi di sini tegangan sumber beda potensial atau tegangan pusat itu adalah jumlah dari tegangan di R1 atau V1 ditambah jumlah tegangan di hambatan kedua atau V2 dan jumlah tegangan di hambatan ketiga atau V3. Ya, seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari kuat arusnya, ini tidak mengikuti hukum 1 Kirchhoff. Jadi artinya apa? Jumlah kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan itu sama saja dengan kuat arus di hambatan R1, di hambatan R2 dan R3. Jadi I total itu sama dengan I di R1, sama saja dengan di R2, sama saja dengan di R3. Ya. Apa yang bisa kita cermati dari susunan seri ini? Jadi pada susunan seri ini sifatnya adalah pembagi tegangan. Ya, karena dia dalam satu kabel atau kawat penghantar. Ya, paham anak-anak ya? Oke. Bandingkan di sini dengan susunan paralel. Anak-anak bisa lihat di sini. R1, R2 dan R3 disusun bercabang, tidak berurutan seperti seri. Ya, akibatnya apa? Ketika terhubung oleh kawat penghantar pada sumber tegangan, ya, maka terjadi tegangan jepit ketika kuat arus itu keluar dari sumber tegangan. Nah, begitu sampai di titik percabangan,
Di sini berlaku hukum satu Kirchhoff. Ya, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Ya, seperti itu. Nah, sama dengan hambatan seri, hambatan R1, R2, dan R3 yang disusun paralel, ini dalam sistem penghitungan bisa kita cari hambatan pengganti paralelnya atau RP. Nah, karena dia disusun bercabang, di sini 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya kalau disusunnya lebih banyak. Ya, oke. Nah, khusus kuat arusnya ini mengikuti hukum satu Kirchhoff. Ya, jadi terbagi gitu ya. Jadi I total yang keluar dari sumber tegangan itu jumlah dari I yang ada di R1 ditambah jumlah dari I yang ada di R2 dan jumlah dari I atau kuat arus yang ada di R3. Sebaliknya, kalau kita lihat beda potensial di sumber tegangannya, itu terhubung satu sama lain. Artinya apa? Di sini tidak ada pembagi tegangan. Artinya tegangan di pusat sama dengan tegangan di R1, sama tegangan di R2, sama dengan tegangan di R3. Jadi V total itu sama dengan V di hambatan pertama atau V1, sama dengan V yang di hambatan kedua dan V hambatan yang ketiga. Apa kesimpulannya? Kita lihat dari sini. Berarti pada susunan hambatan atau resistor yang disusun paralel itu terjadi pembagi sifat kuat arus mengikuti hukum satu Kirchhoff. Ya, anak-anak ya, seperti itu ya. Ingat, hambatan pengganti untuk seri RS jumlah totalnya R1 tambah R2 R3, sedangkan hambatan pengganti untuk paralel adalah 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan tambah 1/R3. Seperti itu. Jelas ya? Oke, itu saja dari Pak Ismail. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.